Pasca viralnya video siswa belajar di lantai lantaran menunggak uang SPP, Ombudsman RI Sumatera Utara memanggil Ketua Yayasan Abdi Sukma dan Dinas Pendidikan Kota Medan. Dari hasil tersebut, Ombudsman menjelaskan adanya miskomunikasi serta kesalahan guru dan penyalahgunaan anggaran bantuan yang tidak tepat sasaran oleh orang tua murid. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Senin sore melakukan klarifikasi terhadap Kepala Yayasan Abdi Sukma Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan terkait peristiwa seorang siswa kelas 4 berinisial MI yang terpaksa duduk di lantai saat mengikuti pelajaran karena menunggak uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama 3 bulan. Dari hasil klarifikasi yang berlangsung tertutup ini, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menjelaskan pihak sekolah Abdi Sukma mengakui jika adanya kesalahan yang dilakukan wali kelas berinisial H yang menghukum MI duduk di lantai mulai dari 6 Januari sampai 8 Januari 2025. Tak hanya itu, Ombudsman RI juga menemukan jika pihak Yayasan Abdi Sukma telah memberikan bantuan sekolah program Indonesia Pintar (PIP) terhadap MI dan adiknya. Akan tetapi orang tua MI, Kamelia, tidak membayarkannya ke pihak sekolah. Menyikapi kejadian ini, Ombudsman Sumut berharap agar Satuan Dinas Pendidikan Kota Medan selaku pembina untuk melakukan himbauan dan pengawasan intens ke tiap sekolah agar tidak terulang kejadian yang sama. Kami juga meminta informasi ternyata bahwa ada hal-hal yang memang diakui oleh pihak sekolah, kesalahan dari pihak guru wali kelas ini dengan menempatkan anak harus belajar di lantai dari tanggal 6 hingga sampai tanggal 8 Januari 2025. Dikarenakan anak ini belum membayar uang sekolah. Nah, kebetulan anak yang terekspos dalam video itu adalah atas nama Maesa, kelas 4 SD, dan dia sebenarnya punya adik juga kelas 1 SD yang juga tertunggak juga uang sekolahnya selama 4 bulan. Maesa itu 3 bulan. Nah, sebenarnya di dalam kelas 4 SD itu ada 4 orang mengalami tertunggakan uang SPP. 4 orang, ada 1 orang malah 6 bulan itu belum membayar SPP. Pada prinsipnya adalah kami dari Ombudsman RI Sumatera Utara sangat menyayangkan sekali dalam proses belajar mengajar itu harus seperti ini dilakukan oleh wali kelas untuk anak harus dibebankan pada suatu sanksi psikis dalam hal sebenarnya ini adalah tanggung jawab orang tua untuk membayar uang SPP. Yang kedua, sebenarnya pihak sekolah melalui yayasan juga menyampaikan sebenarnya ini sudah sekolah sudah memberikan bantuan 6 bulan gratis uang sekolah dalam satu tahun, dan 6 bulannya itu Juli sampai Desember itu dibiayai oleh orang tua. Namun pada prinsipnya sebenarnya kedua anak ini yang kelas 4 SD dan kelas 1 SD ini, Maesa dan adiknya, itu menerima dana PIP dari pemerintah. Nah, itu yang sebenarnya ada sebenarnya dana yang untuk membantu pendidikan si anak yang nggak tepat sasaran, sebenarnya untuk membantu biaya pendidikan si anak. Apapun itu, kami pada prinsipnya mendorong tadi, kami juga menanyakan kepada distrik selaku pembina satuan pendidikan, sudah seberapa jauh intensitas Dinas Pendidikan selaku pembina dan pengawas satuan pendidikan untuk mendorong sekolah-sekolah di bawah naungannya untuk tidak berulang kembali hal yang sama, pencegahannya dan sebagainya. Nah, ini pihak Dinas Pendidikan tadi KBSD menyampaikan sebenarnya sudah ada imbauan melalui WA dan sudah ada surat yang itu sedang telusuri. Tapi apapun itu, saran masukan kami kepada KBSD tadi dengan Dinas Pendidikan Kota Medan, kami mendorong agar semakin sering intensitasnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah-sekolah satuan pendidikan, terkhususnya perlindungan bagi anak ketika terjadi tertunggakan uang sekolah itu. Bagaimana pemulihan si anak ini ketika masih melanjutkan sekolah di SD tersebut. Jadi kami sudah tadi pesankan kepada yayasan dan kepada kepala sekolah untuk memulihkan hak psikisnya si anak ketika tetap melanjutkan di sekolah tersebut, untuk tidak adanya pembulian dari peserta didik maupun guru-guru kepada si anak. Arti kata, anak mempunyai hak dasar menempuh dan mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, itu juga nanti akan diawasi oleh Dinas Pendidikan Kota Medan. Mereka berjanji ketika anak ini pun tetap berlanjut sekolah disebut, pemulihan psikis anak itu harus dijamin. Saya rasa di situ. Kabit Pembinaan SD. Yayasan telah memberikan sanksi kepada pihak guru yang telah membuat peraturan sepihak tanpa pengetahuan kepala sekolah dan yayasan. Ya, pihak sekolah sudah memberikan sanksi kepada guru tersebut. Pak, tanggapannya terhadap orang tua yang menggunakan dana PIP tidak membayar uang sekolah, gimana?
Ini kita sesalkan bahwa bantuan PIP itu yang didapat dari pemerintah pusat itu untuk kepentingan anak-anak, bukan untuk kepentingan orang tua. Ya, ini yang harus kita sadarkan orang-orang tua kita semuanya melalui kawan-kawan pers. Yuk sama-sama kita gaungkan bahwa bantuan PIP itu yang dapat dari pemerintah untuk anak-anak kita itu untuk keperluan anak-anak kita di dalam sekolah, untuk kepentingan sekolah, ya, bukan untuk orang tuanya. Begitu juga dengan dana BSM, bantuan sosial miskin yang diberikan pemerintah Kota Medan untuk anak-anak. Untuk anak SD itu 450 sekali setahun. Nah, itu untuk kepentingan anak-anak, ya, bukan untuk dipegang orang tua, dipakai orang tua untuk kepentingan keluarganya. Ini mohon Dari bisa Medan, Sumatera kawan-kawan Utara, lain Tim Liputan sama-sama Binuis kita TV. menyadarkan para orang tua, ya, kawan-kawan. B News TV.